Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata dari penggabungan dua hal. Yang pertama adalah membaca surat Waqiah Yasin 40H, 40 hari, yang biasanya terkenal dengan Riyadhah WY 40H. Kemudian yang kedua digabungkan dengan membaca sholawat Jibril. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita, testimoni apapun, baik itu dari membaca surat Waqiah, Yasin, Muluk, Ar-Rahman, atau membaca surat yang lainnya, membaca sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, kalian bisa bercerita dengan menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memberikan komentar di bawah cerita saya yang sudah saya sampaikan di video ini, atau kalian bisa mendm pada IG saya, Miss Tini Berbagi. Di video ini nanti akan saya ceritakan ada dua saudara kita. Yang pertama adalah beliau dari Mbak Asri Widodo, kemudian yang kedua dari Mbak Cahya Iza. Dua-duanya ini mereka mengamalkan membaca surat Waqiah Yasin 40 hari beserta amalan membaca sholawat. Tetapi sebenarnya beliau ini nggak hanya membaca W40H saja, tetapi beliau ini sudah membuat membaca surat Waqiah Yasin ini sebagai kegiatan rutin tiap harinya. Ini benar-benar subhanallah, beliau sudah istiqomah mengamalkan membaca surat Waqiah Yasin mulai yaumin atau setiap hari. Untuk cerita selengkapnya kita akan baca bersama-sama keajaiban yang beliau dapatkan seperti apa. Cerita yang pertama dari Mbak Asri Widodo, kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pejuang Riyadhah. Selamat sore juga kita semuanya disapa, entah itu yang mengamalkan W40H, entah itu yang mengamalkan sholawat, kita disapa oleh sesama muslim. Maka kita juga akan mengembalikan dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ceritanya seperti apa. Saya mau sedikit cerita keajaiban Riyadhah atau sholawat yang saya alami. Jadi beliau ini, Mbak Asri ini bercerita tentang keajaiban membaca surat Waqiah Yasin beserta membaca sholawat. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu hari Jumat sore ba'da asar, di tempat saya hujan deras. Pada waktu itu sore harinya hari Jumat sore ada hujan deras, petir dan angin kencang. Tiba-tiba sore itu kilat petir masuk ke salon tempat usaha saya dengan cahaya yang sangat terang dan terdengar seperti ada ledakan. Masya Allah. Jadi pada waktu itu hujan deras disertai petir dan masuk ke tempatnya beliau di tempat usahanya, yaitu membuka usaha salon. Alhamdulillah kami semua yang ada di dalam salon selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Jadi beliau ini beserta pegawai-pegawainya ini ditolong sama Allah. Jadi beliau semuanya ini tidak kena petir tersebut. Anehnya malah 3 ruko sebelah kanan dan kiri salon saya listriknya kesambar petir langsung mati total. Dan ternyata ya, di samping rukonya itu, 3 ruko itu terkena petir tersebut, tapi di tempatnya Mbak Asri ini diselamatkan sama Allah, tidak ada yang kena sedikit pun. Kemudian mbaknya bilang, tapi listrik salon saya tetap hidup, tidak mati sama sekali. Masya Allah, ini kan benar-benar di luar nalar ya. Kalau yang lainnya listriknya kena petir itu kan mati, tapi ternyata salonnya beliau ini nggak mati. Ini benar-benar pertolongan Allah.
Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua tugas kita sampai selesai. Kebetulan waktu itu ada customer yang lagi perawatan juga. Masya Allah, pada waktu itu yang namanya salon ya, kan untuk perawatan. Pada waktu itu ada customernya yang melakukan perawatan. Listriknya Alhamdulillah tidak mati. Coba kalau mati gimana perawatannya, kan pasti berhenti ya. Benar-benar ini luar biasa, Allah melindungi kita dengan caranya yang indah. Kalau dipikir pakai nalar manusia, tidak masuk akal. Tadi sudah saya sampaikan, benar-benar Allah itu yang menjaga, benar-benar Allah yang melindungi beliau ini beserta karyawan-karyawannya. Yang lainnya itu kena sambaran petir, di tempatnya tidak terkena sambaran petir. Yang lainnya mati lampu, di tempatnya tidak mati lampu. Ini benar-benar dahsyat dari pertolongan Allah. Coba kita lihat lagi, kanan kiri ruko listriknya kesambar mati total. Dan akhirnya pihak PLN turun tangan memperbaiki sampai malam. Tapi tempat usaha saya listriknya nggak kenapa-kenapa, masih tetap hidup. Masya Allah. Ini sebenarnya keajaiban yang sudah kesekian kalinya yang saya rasakan selama mengamalkan Riyadhah 40H dan sholawat. Nah, mbaknya ini kan juga sering ya, dulu pernah saya juga bercerita tentang Mbak Asri itu, kisahnya seperti apa di video saya sebelumnya sudah pernah saya ceritakan juga. Beliau mendapatkan beberapa keajaiban, sudah kesekian kalinya. Karena beliau ini memang benar, beliau mengamalkan sebagai amalan rutin, membaca surat Waqiah Yasin, membaca sholawat, amalan rutin yang beliau lakukan ini. Kelanjutannya beliau bercerita, rezeki Alhamdulillah setiap hari mengalir terus dan usaha salon saya lancar. Apa yang saya butuhkan seperti lebih mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita seperti itu. Alhamdulillah rezekinya lancar, salonnya banyak pengunjung, apa yang diinginkan alhamdulillah terkabul. Ini sama juga dengan yang pernah saya rasakan ya. Bahkan kesekian kalinya saya benar-benar mengalami sendiri. Ini bukan cerita dari orang lain loh ya, tapi ini benar-benar cerita dari saya. Dulu ketika saya mengamalkan sholawat dalam keseharian, itu saya ketika jualan online kan saya sambil ngajar, kemudian sambil jualan gitu ya. Itu yang beli cuma sedikit, 1-2. Tapi alhamdulillah setelah saya mengamalkan sholawat, apapun. Dan saya bahkan gini, ya Allah, alhamdulillah pertolongan Allah itu memang benar-benar ada. Jadi saya ngupload jualan ini laku, jualan ini macam-macam jualan, alhamdulillah laku laris. Nah itu juga pertolongan dari Allah. Ini benar-benar saya mengalami loh ya, sama dengan yang dialami oleh Mbak Asri ini. Di bawahnya yang terakhir beliau berpesan untuk teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan amanahnya, tetap semangat. Jadi kan kita nggak tahu ya, tiap orang pasti punya yang namanya sebuah problem. Entah amanah itu hutang, entah permasalahan yang lain. Mbaknya ini bilang seperti itu, tetaplah semangat. Jangan berkecil hati, kita semua pasti bisa melewati prosesnya. Allah pasti akan membantu kita di waktu yang tepat. Nah benar-benar ya ini. Ketika kita itu sudah pasrah, sudah yakin bahwasanya Allah akan membantu, insya Allah pertolongan Allah itu juga akan datang kepada kita semuanya. Yang penting itu tadi, jangan hanya pasrah ya Allah tanpa kalian berusaha. Tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Kemudian dibarengi dengan amalan ibadah. Dan yang terakhir, pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Nanti disitulah jalan Allah itu pasti akan terbuka bagi kalian. Allah nggak akan meninggalkan kalian loh ya. Allah nggak akan membiarkan kalian itu dalam kesulitan. Kalau kita selalu ingat Allah, insya Allah Allah juga akan ingat kita. Seberapa besarnya semua problem, kalau kita pasrah sama Allah, berdoa, berusaha, insya Allah jalan Allah itu juga akan terbuka untuk kita semuanya. Yang terakhir, semoga kita semuanya selalu istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan, membaca surat Waqiah, Yasin, membaca sholawat tanpa ada hitungan hari. Kalau dulu kita berawal dari membaca Riyadhah selama 40 hari, tapi sekarang kita usahakan itu sebagai amalan ibadah kita kulla yaumin, sebagai amalan kita setiap harinya.
Kemudian cerita yang kedua dari Mbak Cahya Iza, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini kan kita juga saling sharing tentang bagaimana keajaiban ketika membaca surat Waqiah, Yasin beserta sholawat gitu kan. Beliau di sini langsung bilang aja seperti ini, keajaiban materi ya. Jadi dia bercerita keajaibannya itu seperti apa. Ini kita lihat langsung saja. Nomor 1, saya lolos prakerja. Waktu itu padahal sudah gelombang 1 sampai 12. Baru gelombang ke-13 lolos. Jadi alhamdulillah, yang pertama keajaiban yang dia dapatkan adalah lolos prakerja. Tahu sendiri kan kalau prakerja itu tiap bulannya mendapatkan 600.000 kali 4. Jadi mendapatkan uang sejumlah 2.400.000. Itu keajaiban yang pertama. Kemudian keajaiban yang 2, akhirnya uang prakerja saya buat modal jualan online. Dan jualan saya dikenal banyak orang. Orderan emang gak sebanyak lainnya, tapi bagi saya itu sudah banyak. Alhamdulillah, dari mendapatkan uang dari prakerja ini, beliau gunakan sebagai modal untuk jualan online. Dan alhamdulillahnya jualan online-nya laris, akhirnya mendapatkan laba yang banyak. Kemudian yang ketiga, mertua saya kan petani, tapi sudah bertahun-tahun panen, sama biayanya itu dihitung-hitung gak ada hasilnya. Tapi pas saya riyadhah, bisa dapat hasil panen 5 kali dari biasanya. Masya Allah. Jadi beliau ini sebelum-sebelumnya kan belum mengamalkan membaca surat Waqiah Yasin gitu ya. Tapi setelah mengamalkan, alhamdulillah panenan mertuanya itu hasilnya 5 kali lipat. Ini juga sebenarnya sama dengan yang pernah saya alami juga ya. Alhamdulillah ketika saya itu fokus juga dalam pertanian, suami fokus ke pertanian, nggak hanya di dalam dunia pendidikan sampingannya gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga mengamalkan membaca surat Waqiah Yasin. Ini kan sebenarnya sudah amalan saya dari kecil ya. Alhamdulillahnya rezeki itu panennya itu di atasnya orang-orang. Kalau orang-orang itu mendapatkan 8 kintal gitu ya. Kalau di saya alhamdulillahnya 10 kintal, sama seperti mbaknya ini. Jadi ada kelebihan dibanding yang lainnya. Jadi istilahnya beliau mendapatkan laba yang besar dari hasil pertanian tersebut. Kemudian dia bercerita, Masya Allah, kedahsyatan sholawat dan WY 40H. Tapi saya bukan lagi 40 hari, tiap hari saya baca. Alhamdulillah. Cuma kalau haid kadang lupa dengerin murotal. Dan untuk non materinya, dengan rutin bersolawat bisa membuat saya ringan beribadah. Padahal dulu saya jarang sholat. Jadi beliau ini mendapatkan material sama bukan material. Kalau yang materi kayak tadi mendapatkan prakerja, jualan online-nya laris, hasil pertaniannya bagus. Tapi yang non materi, beliau ini merasa dipermudah sama Allah. Dipermudah untuk beribadah. Padahal dulunya dia jarang beribadah. Dan kedua anak saya bisa ringan bersolawat. Dan alhamdulillahnya keluarganya, anak-anaknya bisa melakukan solawat itu dengan mudah. Nah itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama berasal dari Mbak Asri Widodo, yang kedua berasal dari Mbak Cahya Iza. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita beliau, dan semoga kita bisa mengamalkan membaca surat Waqiah gak hanya sebanyak 40 hari saja, kemudian setelahnya enggak, tapi kita bisa menggunakan amalan ini untuk keseharian kita. Entah itu untuk sholawat jumlahnya berapa, sekuat dan sekemampuan kalian. Semoga ini menjadi motivasi bagi diri saya sendiri dan juga motivasi kepada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, baik itu amalan membaca Waqiah Yasin beserta amalan ibadah yang lainnya. Bisa kalian tambah dengan membaca sholawat, sedekah subuh, membaca sholawat apapun, baik itu sholawat jibril, sholawat nadia, sholawat munjiat, sholawat sajarutun nukut, dan yang lain-lainnya, ditambah lagi dengan memperbanyak membaca istighfar. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.